Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Pada saat ini, dunia sedang heboh dan panik dengan apa yang dikenal dengan COVID-19 atau virus corona. Dan pada edisi spesial pada saat ini kita akan membahas, bersama kita sudah ada Dr. Roy David Sarumpait, spesialis THTKL dan S3 bidang imunologi. Dan kemudian kita juga disertai dengan Dr. Raymond Andrew Sakul, spesialis bedah konsultan traumatologi, dan juga beliau adalah kepala wound treatment hiperbarik RSA Bandung, sementara Dr. Roy David Sarumpait adalah direktur rumah sakit Advent Bandung. Shalom, Shalom. Pak Raymond dan Dr. Roy Sarumpait. Senang sekali oleh karena pada saat ini kita bisa membahas satu topik yang sedang sangat hangat, yaitu tentang virus corona. Apa itu sebenarnya? Kita mulai dengan mungkin Dr. David, silakan. Baik, terima kasih, Pendeta. Kalau kita berbicara tentang virus, maka virus ini adalah satu makhluk yang sebetulnya akan bisa hidup kalau ada reservoir atau tempat hidupnya. Kalau dia tidak ada tempat hidupnya, dia akan mati. Dan virus ini adalah virus corona, virus yang jenisnya adalah virus kita sebut virus RNA. Ada dua jenis, RNA dan DNA, tapi virus RNA ini adalah virus yang mudah untuk atau gampang berubah dan gampang untuk menjadi juga mati, tidak stabil seperti virus DNA. Gampang berubah dan bahkan mati dia ya? Iya. Oke, bagaimana Dokter Ya, Sakul betul. boleh tambahkan? Justru karena dia tidak stabil, kalau dia merasa terancam, dia akan berubah menjadi lebih ganas. Oh begitu. Makanya kita tidak anjurkan untuk menghadapi COVID-19 ini dengan cara memberikan antivirus. Oh, Jalan yang lebih baik daripada itu adalah dibuat vaksinasi. Vaksinasi yang saat ini vaksin cuma dikembangkan di Wuhan. Tetapi kita punya cara yang lain, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh kita. oke. Sebelum kita lebih jauh kepada situ, boleh terangkan lebih jauh sebenarnya apa itu sebenarnya virus corona? Apa bedanya dengan virus-virus yang lain begitu? Kenapa dia jadi ngetop begini gitu? Ya, virus corona dari namanya saja itu, corona kan artinya mahkota. Oh begitu. Mahkota. Jadi kalau virus itu dibelah, potongan melintangnya seperti satu lingkaran dikelilingi oleh tonjolan-tonjolan seperti mahkota. Oke. Nah, tonjolan-tonjolan itu adalah dia punya kaki untuk melekat di sel tubuh kita. Nah, kalau tubuh kita tidak punya reseptor untuk menangkap kaki itu, kita tidak pernah kena virus corona. Oh begitu. Tidak pernah kena. Kenapa? Karena kita tidak punya reseptor. Itu salah satu juga alat. Nah, coronavirus itu dia adalah virus yang berkembang di daerah subtropis. Israel, Arab Saudi, India, kemudian Chinese, Tiongkok, Jepang, Korea, itu memang Subtropis ya. daerah subtropis. Jadi gampang berkembang karena dia membutuhkan suasana yang cukup sejuk. Dan biasanya ledakan wabah itu terjadi pada waktu musim dingin. Ya. Oke. Begitu, berbeda dengan daerah kita itu selalu panas dan matahari. Iya, tidak ada musim dingin nih. Iya, kita. tidak ada musim dingin. Gitu. Gimana Dokter Iya. Sarumpait? Makanya kan merebaknya penyakit ini atau COVID-19 ini adalah di akhir bulan Desember. Betul. Oh, Itu iya, pada betul. waktu musim dingin di daerah China. tersebut. Sedang di China. dingin-dinginnya kayaknya. Iya. ya. Begitu. Iya, oke. Jadi kemudian bagaimana itu bisa menjadi begitu sepertinya menakutkan? Bahkan orang menjadi takut mati hanya memikirkan tentang virus corona itu. Itu bagaimana itu Dok ya? Boleh disampaikan dulu kepada para pemirsa kita. Iya, kita harus berpikir wajar. Iya. Dan salah satu saya berterima kasih untuk Hope Channel Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang mau membuka rahasia itu. Iya. Kita sudah tenggelam dengan kepanikan dan kecemasan yang luar biasa. Kita sementara memenuhi nubuatan Alkitab yang mengatakan pada akhir zaman akan terjadi ketakutan yang membunuh. Ya, iya. Makanya sekarang kita gereja Advent kita buka saja. Jadi Sebenarnya, iya. ketakutan yang membunuh ya. Membunuh itu. Oke, silakan. Jadi begini, coronavirus itu ada banyak variannya. Sebelumnya juga sudah pernah terjadi wabah seperti demikian, yaitu MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi, di daerah Tanah Arab lah. Iya. Nah, kita kan kirim jemaah haji ke sana tiap tahun, mungkin 2 jutaan setiap tahun. Iya. Dan kita awasi luar biasa, ternyata tidak seganas itu. Ya. Oh. Terlalu heboh, kita melebihi daripada yang seharusnya.
Kemudian pernah ada wabah corona juga namanya SARS. Oke, iya. Itu juga corona juga. SARS itu corona juga ya? Corona juga. Jenisnya. Severe acute Ya. respiratory syndrome itu, tapi virusnya corona juga. Nah, sekarang yang muncul dari Wuhan itu virus corona jenis baru, strain baru yang biasa endemis terjadi, hidup di kelelawar. Oh. Hidup di kelelawar. Ya, jadi dia punya sarangnya itu di kelelawar. Tetapi oleh suatu sebab dia berpindah ke manusia, mungkin karena manusia menjamah dia atau memakan dia Iya. atau bagaimana memelihara dia di rumah, ya seperti begitu. Ya. Nah, mengapa menjadi heboh? Karena pasti ada kepentingan lain selain masalah biologis. Mungkin ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi. Dalam hal ini untuk membesarkan itu virus corona sehingga bisa jualan yang lain. Iya. Jualan masker, jualan vaksin, atau apa saja bisa. Kan kalau orang sudah panik kan beli semuanya. Oh. Habis mau dibeli. Habis. Iya. Seperti Boleh begitu. silakan lanjutkan. Iya. Saya bertanya ini. Dikatakan itu dari binatang. Bagaimana penyakit dari binatang? Apakah memang mudah pindah kepada manusia atau gimana sebenarnya? Jadi kalau kita berbicara tentang tadi dikatakan virus, dia harus ada tempatnya di mana dia bisa berkembang biak. Maka virus ini seperti dikatakan oleh Dr. Raymond tadi adalah pada hewan, terutama yang ditengarai atau diduga adalah dari kelelawar. Dan virus yang ada di tubuh kelelawar ataupun tubuh binatang yang lain itu akan bisa berkembang. Kemudian kalau kita sering kita mengkonsumsi binatang yang kita katakanlah kelelawar ini dengan tidak dimasak betul, maka virus yang ada di situ belum sempat mati. Karena virus sebetulnya dengan suhu yang tinggi, virus akan terbunuh, akan rusak. Tetapi kalau tidak dilakukan pemasakan yang betul kepada daging, dan kita juga mengkonsumsi daging dalam tanda petik yang tidak halal, yang haram ini, maka itu yang akan terjadi bahwa kita akan mendapatkan virus itu, dan virus itu ternyata seperti dikatakan Dr. Raymond, berubah strainnya menjadi strain ganas, dia bisa melakukan aktivitas merusak sel di dalam tubuh kita. Ya. Jadi ya apalagi orang kan sekarang ini lebih tidak matang, lebih enak, lebih masih ada darahnya. Segernya. Padahal di situ semakin berbahaya penyakit. Ya, penyakit yang disebut dengan zoonosis, penyakit dari hewan ke manusia itu biasanya terjadi pada saat kontak erat. Kontak erat artinya binatang yang biasa liar di hutan, kita bawa masuk ke dalam rumah, tinggal bersama-sama kita. Itu disebut dengan kontak erat. Ya, seperti begitu. Dulu juga di Alkitab ada yang begitu. Ya. Raja Sulaiman diambil burung merak dari India, taruh di Dalam istananya. ya. Raja Sulaiman. Ya, seperti begitu. Itu seperti hobi orang. Jadi mungkin awalnya dari sana. Sehingga virus itu pindah ke manusia. Selain memang kegelojohan manusia yang memakan daging dengan masih segar itu. Oke, Dr. Sakul. Jadi Dr. Sakul saya dengar juga adalah Ketua Perdalin, Perhimpunan Pengendalian Infeksi se-Jawa Barat. Betul. Perdalin adalah Perhimpunan Pengendalian Infeksi. Itu adalah perkumpulan seminat para dokter ahli. Ada epidemiologi di sana, ada ahli klinisi, ada laboratorium, dan ahli khusus bidang virologi atau bakteriologi. Itu untuk mengendalikan, karena kita tahu infeksi adalah penyakit yang dahulu kala adalah dikenal dengan sampar yang membunuh jutaan orang. Jadi oleh karena itu infeksi itu ada banyak peminat dan kita bersatu padu untuk mengendalikannya. Dan saya dipercaya di Jawa Barat sebagai wakil ketua, salah satu ketua di Jawa Barat, dan kami adalah salah satu chapter yang paling aktif di Indonesia sesudah Jakarta. Baik, terima kasih dok. Jadi tolong jelaskan kepada kami apa itu penyakit infeksi sebenarnya. Oke, penyakit infeksi adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman. Nah, disebut penyakit infeksi kalau mempunyai 6 cincin. 1 ada kumannya, 2 ada sarangnya, di mana kuman itu bertumbuh atau tinggal. Ada pintu keluar dari sarangnya, ada bagaimana caranya dia berpindah atau menular itu, terus ada pintu masuk untuk ke tubuh kita, terus siapa saja yang bisa sakit. Nah, dari 6 cincin ini
kita bisa menggunakannya sebagai alat untuk mengendalikan infeksi virus yang corona sekarang ini. Infeksi virus corona, kumannya jelas COVID-19, COVID-19, satu kuman virus RNA yang tidak stabil, dan cara mengendalikannya adalah dengan antivirus itu tidak terlalu populer, tapi kita gunakan vaksin, atau kita mengembangkan tubuh kita supaya lebih kuat menahan serangan virus itu. Nah, karena virus ini dia membutuhkan reseptor untuk bisa masuk ke dalam tubuh kita, maka kita harus menghilangkan reseptor itu dengan cara hidup sehat. Kita ketahui bahwasanya konsumsi makanan-makanan seperti hewan dan produk hewan, terutama susu dan keju, itu sangat meningkatkan alergi. Beliau adalah ahli alergi, meningkatkan alergi dan jumlah reseptor kita akan meningkat begitu tajam, sehingga kita bisa menangkap virus yang lewat. Tapi kalau dalam 3 bulan ini menjelang virus menyerang ini, kita hentikan dulu itu makanan daging dan produk hewan tadi, terutama susu dan keju, maka jumlah reseptor berkurang dan virus bisa datang dan kita tidak terkena. Luar biasa. Itu dari segi virusnya. Kemudian sarangnya. Jadi sekali lagi dok, kalau kita mengkonsumsi daging dan makanan-makanan hewani itu membuat tubuh kita mudah menangkap karena kita virus tersebut. mendirikan banyak reseptor. Mendirikan banyak reseptor dalam tubuh kita. Jadi menyebabkan kalau virus lewat dia tangkap, sakit kita. Tapi kalau kita tidak punya reseptor, virus lewat saja, kita tidak kena apa-apa. Itu yang disebut dengan daya tahan orang Indonesia lebih bagus. Karena apa? Kita kan umumnya tidak banyak konsumsi daging dibandingkan orang Eropa. Iya. Kita lebih banyak sayur-sayuran, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Reseptor kita lebih sedikit. Daging tuh biasanya ya sedikit. Ya. Mungkin 1 gram seminggu lah. Hanya sejak makanan-makanan fast food dari luar negeri aja bisa orang makan ayam bisa beberapa itu. Tapi sebelum aslinya nggak begitu kan? Ya seperti begitu. Jadi ada 6 jenis cincin. Itu salah satu itu. Pada waktu Wuhan pertama kali mengumumkan adanya penyakit virus corona, mereka agak terpeleset mengumumkannya. Oh begitu. Mengatakan demikian, bahwasanya virus corona ini bisa menyebar dengan 3 cara: kontak, droplet, dan airborne. Itu menyebabkan langsung sikap negara-negara yang terkena itu langsung tutup semua pertemuan, termasuk masjid di Jepang ditutup. Karena berasumsi berdasarkan tadi, dia bisa menular berdasarkan kontak, droplet, dan airborne. Setelah dikonfirmasi berulang kali, yang bisa terbukti secara laboratorik dan secara epidemiologis hanya akibat droplet. Airborne sama sekali tidak. Itulah sebabnya kita bebas beribadah, tidak perlu tutup gereja, tidak perlu tutup ruang ibadah dimanapun, tidak perlu, karena dia bukan airborne. Kalau airborne itu gampang terkena semua orang. Kalau kalau droplet dia hanya kalau batuk, bersin, atau berdahak. Begitu saja. Ya oke, itulah 6 cincin. Mungkin dokter bisa tambah. Silakan dokter sampai tambahkan. Maksudnya droplet itu adalah sesuatu yang keluar dari saluran nafas kita. Apakah bentuk batuk atau bentuk bersin, itu ada serpihan yang banyak sekali, itu mengandung virus-virus tadi. Jadi kalau namanya airborne kita bernafas saja, itu bisa keluar. Ini tidak. Jadi dengan kontak harus bergaul erat itu baru pindah. Ini tidak. Atau ada luka di tubuh kita, luka dari orang yang sedang sakit, itu bisa pindah. Tidak. Jadi kalau bersin, kemudian batuk, dan itu keluar, dalam virus itu berada di dalam serpihan-serpihan yang keluar dari kita batukan. Itulah yang bisa menularkan. Jadi kalau hanya bentukan seperti kita sedang lakukan aktivitas begini, saya bernafas, pendeta bernafas, dokter Sakul bernafas, itu tidak akan menular. Tidak menular ya? Yang menular kalau saya menderita, kemudian saya batukkan atau saya bersin, itu baru. Nah kalau bersin, kena ke saya bersinnya, Ya. saya hirup atau kenalah kepada tubuh saya, itu apakah sudah pasti kena atau tidak? Nah, Bisa saja orang itu ada virusnya, tapi tidak sakit. Tidak sakit. Ya. Jadi bisa aja dia terima itu virus. Masuk tapi Ya. tidak sakit karena dia Ya. tidak punya reseptor. Karena dia tidak punya reseptor. Dia disuruh masuk dan pergi.
begitu. Selain dia tidak punya reseptor, dia juga kalau mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Kuat. Daya tahan tubuh kuat itu kita kenal ada beberapa jenis sel darah putih. Sel darah putih itu bersifat membentengi tubuh kita terhadap berbagai virus atau kuman dari luar. Kalau sistem pertahanan tubuh kita, sel-sel darah putih itu bagus, dengan lifestyle kita, gaya hidup kita bagus, dia akan aktif sekali. Aktif kemudian memakan virus. Begitu virus masuk, dimakan, cek-cek, nggak bisa berkembang. Jadi makanya penting sekali kita meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, ini perlu ditegaskan lebih lagi. Karena begini, Menteri Kesehatan kita, Dr. Terawan kan katakan, pokoknya jaga tubuh fit, nggak mempan kok, dia bilang begitu kan. Jadi tolong tegaskan bagaimana itu kita bisa memiliki tubuh yang dibilang tidak mempan itu. Virus itu bisa masuk kalau reseptor kita kuat, dia akan tangkap dan dia menyebabkan respons yang kita sebut dengan badai sitokin. Beliau itu ahli imunologi pasti bisa jelaskan. Badai sitokin. Nah, badai sitokin itulah yang menyebabkan kita sakit. Dia pergi di selaput di pernapasan kita di paru-paru sehingga pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru itu terganggu. Itu karena badai sitokin tadi dia melekat di sana, menempel, jadi lapis yang tipis tadi menjadi menebal sehingga susah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itu intinya. Jadi kita harus meningkatkan daya tahan tubuh. Gereja Advent sudah punya yang disebut dengan hukum HIDUP SEHAT, hidup sehat. Itu adalah andalan daripada Rumah Sakit Advent untuk penyembuhan pasien di Rumah Sakit Advent. Tolong terangkan lebih detail lagi itu, apa itu hidup sehat supaya tidak mempan itu benar-benar dapat dimiliki oleh para pendengar, pemirsa kita ini. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi kalau hidup sehat itu akronim. Akronim dari 10 kalimat. Yang pertama, H, hati yang gembira. Kedua, I, istirahat yang cukup. D, diet yang seimbang. U, udara bersih. P, pengendalian diri. Kemudian sehat, sinar matahari yang cukup. Kemudian energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, dan Tuhan yang terutama. Ke-10 ini akan membuat tubuh kita itu menjadi baik. Ilmu kedokteran sekarang katakan ada hubungan antara psiko, neuro, hormonal, dan imunitas. Kalau kita lakukan ini dengan baik, maka ini akan membuat satu sistem dalam tubuh kita itu menjadi baik. Saya boleh misalkan ini sebagai sesuatu yang gampang. Misalkan di tubuh kita itu masuk musuh. Musuh itu adalah virus dengan bakteri. Di dalam tubuh kita itu ada tentara dan polisi di dalam tubuh kita. Itulah yang disebut dengan sel darah putih. Sel darah putih itu ada limfosit dengan neutrofil. Ini dua yang sangat aktif. Dari 5 jenis sel darah putih, itu 2, limfosit dan neutrofil ini sangat luar biasa. Kalau ada musuh dari luar, bila mana hati kita gembira, suasana kita juga tenang, maka ini 2 sel ini akan aktif. Begitu masuk ada virus dari luar, itu akan ada penanda di tubuh kita, seperti sirine. Hei, ada musuh di sini. Begitu tahu polisi sama tentara di tubuh kita, limfosit neutrofil itu akan bangkit. Mana. Ayo kita serang. Habis semua virus dan bakteri. Tapi kalau pola hidup kita nggak bagus, maka polisi sama tentara ini akan menjadi lemah. Neutrofil dengan limfosit ini akan menjadi lemah. Begitu ada virus bakteri masuk, begitu dibilang ada musuh, dia akan lemas. Mana. Oh, nanti sebentar ya. Kira-kira begitu. Akhirnya musuhnya lebih cepat dan timbullah penyakit. Maka kita harus secara komprehensif 10 hukum kesehatan yang kami gembar-gemborkan dari Rumah Sakit Advent Bandung. Kita lakukan, maka itu akan alamiah membawa tubuh kita itu mempunyai daya tahan terhadap semua jenis penyakit dari luar. Baik. Kan orang bilang memang virus itu memang tidak ada obatnya, kecuali vaksinnya ada ya. Tapi tidak ada obatnya. Jadi kalau untuk menghadapinya harus kita kembangkan daya tahan tubuh yang sehat, sinar matahari, makan yang sehat, minum air bersih yang tidak mengandung zat-zat yang lainnya dan lain sebagainya. Jadi sederhana sebenarnya ya, kebutuhan untuk kita bisa menghadapi serangan virus corona ini.
boleh terangkan lebih jauh, kenapa penyakit ini di luar negeri kelihatannya begitu cepat menular? Dari tadinya ada 5 misalkan, tiba-tiba jadi 50, 100, tiba-tiba sudah ribuan. Kenapa bisa begitu? Nomor satu jawabannya adalah lingkungan. Gimana? Lingkungan. Lingkungan. Ada lingkungan bahwasanya di sana sekarang sementara musim dingin. Sementara musim dingin dan kita tahu virus corona itu hidup di suasana yang untuk daerah subtropis musim dingin. Dia waktu ledakan pertama kan itu bulan Desember akhir, itu pas ujung-ujungnya awalnya musim dingin itu. Jadi selama musim dingin itu akan terjadi virus corona ini. Nomor satu. Yang kedua, sudah perilaku kita bahwa kita suka bepergian, pergi kemana-mana dan perjalanan itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, aktivitasnya sangat tinggi. Yang ketiga adalah perilaku. Faktor perilaku itu cukup berpengaruh juga, adalah kontak yang erat seperti yang terjadi di Indonesia di lantai dansa Amigos. Iya, iya. Ya kita tahu ya. Iya. Itu berarti kontaknya sudah luar biasa erat itu. Dalam ruangan itu dengan sekian banyak orang, crowded, dan kontak terjadi dan gampang berkembang. Dan kita tahu pada musim dingin kan orang suka berdansa di lantai dansa supaya aktivitasnya banyak kan. Nah, seperti begitu. Dan itu salah satu penyebabnya merebaknya virus ini. Sangat cepat. Baik, terima kasih banyak. Bagaimana bisa di Indonesia orang bilang kok tidak ada laporan, kok begitu lambat virus ini berkembang? Apa sebenarnya keistimewaan Indonesia? Nomor satu lingkungan kita. Kita matahari bersinar dengan sangat Penuh. limpah ruah, dan orang Indonesia kan aktivitasnya banyak di luar. Betul. Ya, banyak di luar. Itu yang pertama, lingkungan. Kedua, tubuh kita sendiri memang dikaruniakan Tuhan lebih sehat. Ya, lebih sehat. Pola hidup orang Indonesia itu lebih banyak aktivitas dan makanannya kita tahu hanya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Kalau makan daging pun syukur dapat daging sepotong seminggu kalau ada. Begitu juga ikan asin itu bisa sebulan baru habis. Diirit-irit begitu. Jadi kita memang untuk daya tahan pasti lebih bagus. Pasti lebih bagus. Mungkin protein kita agak kurang, tapi kita bisa dapat dari kacang-kacangan kan. Orang di Indonesia kan suka makan tempe, tahu. Itu sumber yang bagus. Itu keistimewaan kita, Pak. Jadi orang Indonesia itu sangat diberkati sebenarnya untuk itu. Ya, Pendeta. Ada satu misinformasi bahwa seolah-olah Indonesia tidak bisa mendeteksi virus dengan baik. Pak, tidak benar itu. Itu tidak benar. Tidak benar, sama sekali Itu tidak benar. Kita punya 2 laboratorium yang mampu mendeteksi coronavirus. Itu adalah satu laboratorium Eijkman, satu lagi adalah Puslitbang Kes dari Kemenkes. 2 ini adalah sudah di-approve atau sudah mempunyai sertifikasi internasional untuk bisa mendeteksi virus corona. Jadi semua rumah sakit yang mendapat pasien yang dalam pengawasan atau dalam untuk diduga bahwa dia adalah penderita corona atau COVID-19, itu diambil hapusan tenggorokannya, kemudian dikirim ke 2 laboratorium ini. Dari semua Indonesia dikirim ke situ. Kalau curiga ada penderita COVID-19, dikirim ke 2 lembaga ini. Dan hasilnya sampai sekarang ya itu 4 itu. Jadi bukan berarti bahwa di Indonesia tidak ditutup-tutupi atau tidak mampu untuk mendeteksi, tidak. Puji Tuhan, itu adalah berkat untuk kita yang tinggal di daerah tropis. Ya, kita lebih takut daripada virus corona harusnya. Oh ya, apa itu? Virus dosa. Dosa kesombongan, dosa keinginan daging, dosa keinginan mata. Itu iri hati. Ya, seperti begitu. Pertanyaan yang sangat penting ini. Orang banyak ketakutan, panik. Seberapa jauh sebenarnya kita perlu takut? Tidak perlu takut, Pendeta. Oh, okay. Kita waspada tapi tidak perlu takut, apalagi sampai sudah level panik. Iya, betul. Jangan. Tidak perlu takut. Nomor satu, kita punya Tuhan. Amin. Tuhan yang sangat baik sama kita, sangat menyayangi kita, dan Tuhan itu tahu siapa kita.
Dia sangat mengasihi kita. Itu nomor satu. Nomor dua, yang kita takut apa sih? Mati. Kematian akibat coronavirus itu cuma di bawah 3%, 2% selalu laporan 2%. Dan yang meninggal siapa? Mereka yang sudah dalam kondisi memang sudah payah. Contohnya ada sakit jantung, sakit ginjal, orang sudah usia di atas 60 tahun. Nah, mereka itu yang begitu kena serangan paru langsung meninggal. Dan itu pun kalau kena yang virusnya jenis mutan. Kalau virus yang biasa-biasa yang jinak kan tidak masalah. Jadi nomor satu, percaya sama Tuhan. Kenapa? Kalau kita tetap setia sama Tuhan, apakah Tuhan akan biarkan kita? Tidak. Tuhan sangat mengasihi kita dan pasti melindungi kita. Percaya. Terima kasih banyak, Dok. Ya, Aman. memang ketakutan itu biasanya muncul oleh karena ada orang yang memang kadang-kadang mengalami satu situasi dalam kehidupannya di mana dia selalu cemas. Maka kita harus hati-hati dalam hal dipengaruhi oleh orang, apalagi dengan sistem sekarang internet yang sangat cepat sekali. Kita harus saring semua informasi. Dan kita harus yakin bahwa bila mana kita percaya bahwa ada hal-hal yang sudah kita hidupkan dengan baik, kita tidak perlu takut dengan penyakit-penyakit infeksi. Minimal kita harus tahu, saya harus hidupkan satu kehidupan yang baik, sehingga daya tahan tubuh saya baik, dan mampu untuk menahan semua penyakit infeksi yang ada di sekitar kita. Itu kuncinya, Pak Pendeta. Baik, terima kasih banyak. Puji Baik. Tuhan. Pemirsa, saya akan menutup dengan bacaan dari firman Tuhan. Di dalam buku Mazmur pasal 91, ayat yang ketiga, dikatakan begini. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Haleluya. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Amin. Luar biasa. Luar Jadi, biasa. Amin. Amin. Luar biasa. dari pemirsa tidak usah takut. Terima kasih banyak Dr. Sakul, Dr. Sarumpait untuk keterangan yang begitu penting bagi kita zaman sekarang ini. Dan biarlah para pemirsa akan hidup sehat, memberikan ketahanan tubuh yang baik, dan hidup tetap beriman dan tidak usah takut. Puji Tuhan. Kita berdoa, dokter boleh pimpin kita dalam doa. Allah Tuhan yang penuh kasih, Amin. kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Amin. Sering oleh karena sakit penyakit yang ada di sekitar kami menjadi begitu khawatirnya sehingga melupakan Engkau Tuhan yang kami sembah. Pada saat ini kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang akan melindungi kami dan Amin. menjadikan kami bagikan biji matamu dan menjaga Amin. kami dengan baik. Tentunya Tuhan, bila mana kami juga memelihara kesehatan tubuh yang Engkau percayakan kepada kami. Amin. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami. Jangan jadikan kami takut, tapi tetap bergantung kepada Tuhan. Amin. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih, jangan takut, beriman, itu keren.